selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang metabolisme sel. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup, terutama yang dibantu oleh enzim. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ya ke materi ini. Metabolisme artinya adalah rangkaian reaksi kimia yang diawali dengan substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir. Semuanya terjadi dalam sel. Nah, metabolisme ini mempunyai istilah penting yang harus kamu tahu, bahwa metabolisme itu punya bahan baku. Bahan bakunya kita sebut sebagai substrat awal dan memiliki hasilnya yaitu produk akhir. Nah, ini saya jabarkan istilah pentingnya. Ada yang pertama adalah substrat, yaitu bahan baku yang dibutuhkan dalam metabolisme. Terus yang kedua adalah enzim. Jadi substrat ini harus bekerja dengan enzim. Enzim itu adalah suatu molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia. Dan juga diakhiri dengan adanya produk atau hasil. Hasilnya ini dari metabolisme berupa produk. Nah, bisa kita contohkan misalnya substratnya. Ya, di sini ada substratnya yaitu protein. Ada enzimnya. Untuk mempercepat reaksi ini misalnya adalah pepsin dan ada produknya berupa pepton. Ini terjadinya di dalam lambung. Maksudnya gini, protein itu adalah molekulnya besar. Ya, dia harus diubah menjadi molekul yang kecil dengan dibantu oleh enzim, yaitu enzimnya enzim pepsin. Menjadi suatu produk yang lebih kecil lagi namanya adalah pepton. Jadi itu contohnya dalam proses metabolisme pencernaan yang terjadi di lambung. Nah, sebelum kita masuk ke materi metabolisme, kita harus tahu dulu ya, peranan penting dalam proses metabolisme itu semuanya dilakukan oleh enzim. Jadi di sini disebutkan bahwa enzim itu merupakan berbasis protein, molekul yang berbasis protein untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, enzim itu sendiri kita harus tahu ya artinya. Enzim itu dikatakan sebagai katalis. Nah, katalis itu adalah untuk mempercepat reaksi kimia. Nama istilahnya yaitu biokatalisator. Bio itu artinya adalah hidup. Katalis itu artinya mempercepat reaksi kimia tapi tidak berubah dalam reaksi tersebut. Kan tadi saya contohkan misalnya pada protein. Kamu makan protein. Kalau misalnya kamu makan protein bisa diubah jadi pepton. Bisa, tapi waktunya itu lama. Bisa berhari-hari gitu. Tapi kalau misalnya dibantu kerjanya oleh enzim, maka reaksinya menjadi cepat. Misalnya hanya hitungan menit atau hitungan jam saja. Kayak gitu. Ya, jadi enzim ini dia berperan penting dalam proses pencernaan itu terutama, tapi kalau dalam metabolisme dalam tubuh juga sama, berperan penting dalam proses metabolisme. Metabolisme itu apa sih? Kalau kamu masih bingung, misalnya gini, metabolisme itu intinya adalah menghasilkan energi, itu yang utamanya. Nah, menghasilkan energinya itu yang nantinya energinya akan kita gunakan gitu ya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, enzim itu ada komponen-komponennya. Komponen utamanya ada 3, yaitu ada komponen protein sama komponen non-protein. Gabungan dari komponen protein sama non-protein disebut sebagai holoenzim. Nah, komponen proteinnya atau apoenzim ya, itu adalah komponen yang paling besar, paling utama. Makanya disebutnya enzim itu adalah protein. Nah, tapi enzim juga bekerja dalam komponen non-proteinnya. Itu disebut sebagai kofaktor. Tadi kofaktor ada 3, yaitu ion-ion anorganik, gugus prostetik,
sama koenzim. Nah, gabungannya dari apoenzim sama kofaktor disebut sebagai holoenzim. Misalnya kayak gini bagiannya ya. Jadi protein itu yang paling banyak komponennya, ini namanya adalah apoenzim. Terus kemudian yang kofaktor yaitu si koenzimnya ini komponennya lebih sedikit ya, dan gabungannya ini disebutnya sebagai holoenzim. Atau kalau kamu bingung, kita ibaratkan adalah sebuah spidol. Oke. Spidol itu kan ada bagian tutupnya sama ada bagian yang panjangnya ini ya badannya. Nah, ibarat kata bagian yang panjangnya ini yang paling besar, nah ini adalah kandungan proteinnya ya atau apoenzim. Sedangkan yang tutupnya ini yang sedikit ini sebagai kofaktor. Ya, jadi gabungannya dari si kofaktor sama apoenzim itu disebutnya sebagai holoenzim. Gitu kan, kalau tutup spidol kan kecil ya seperti ini, jadi dia hanya kandungannya sedikit yang non protein, tapi sebagian besar kandungannya adalah protein. Itu yang terjadi pada enzim, ibarat kata seperti itu ya. Nah, enzim itu memiliki cara kerjanya. Cara kerjanya, teorinya ada dua, yaitu yang pertama teori tetapan induksi dan yang kedua teori kunci dan gembok. Saya akan langsung masuk aja ke teori yang pertama, yaitu teori lock and key. Nah, di sini saya ada contohkan gambar si gemboknya dan si kuncinya. Nah, dalam kiasan ini, gembok, ini si gembok ya, adalah enzimnya. Dan kuncinya ini adalah substratnya. Jadi hanya ukuran si kuncinya ini yang tepat, substrat yang tepat bisa masuk ke dalam si enzim. Ibarat kata gini, kayak tadi kan saya contohkan kalau substrat itu adalah bahan baku. Misalnya si kuncinya ini bahan bakunya tadi adalah protein. Enzimnya ini pepsin. Berarti si pepsin itu hanya bisa bekerja pada protein. Ya, jadi sifatnya itu adalah kaku. Makanya kalau gembok ini kan kalau kuncinya nggak cocok dia tidak akan bisa terbuka. Sama, kalau protein itu kalau enzimnya nggak cocok maka dia tidak akan bisa diubah. Ibarat kata seperti itu. Jadi hanya ukuran kunci yang tepat yang bisa membuka si gembok ini. Jadi satu enzim, satu substrat gitu. Jadi tidak misalnya satu substrat banyak enzim atau satu enzim banyak substrat, nggak kayak gitu. Ya, dalam teori lock and key ini sifatnya lebih kaku. Jadi satu enzim, satu substrat. Ya. Oke, contohkan seperti ini. Enzim ini yang berwarna merah, substrat ini yang berwarna biru. Tadi substrat adalah bahan baku ya, harus selalu diingat ya. Nah, enzim kamu lihat di sini pinggirannya memiliki bentuk yang kaku ya, bentuknya kotak-kotak. Si substrat juga bentuknya kotak-kotak. Maka si enzim ini bisa bekerja pada substrat yang memiliki bentuk yang sama. Gitu, ini bisa bekerja. Dan nantinya akan menghasilkan produk. Ini produknya. Gitu. Ini contoh yang paling gampangnya ya pada teori kerja enzim yaitu lock and key. Terus yang kedua teorinya adalah teori kecocokan induksi. Nah, kalau teori kecocokan induksi ini dia bisa dikatakan si enzim ini bentuknya fleksibel gitu. Jadi si enzim bisa termodifikasi. Ibarat kata satu enzim bisa bekerja ke banyak substrat, ke banyak bahan baku. Misalnya kayak gini gambarnya. Kan kamu lihat substratnya ini bentuknya bulat. Enzimnya ini bentuknya kotak kan. Tapi ternyata si enzim ini bisa termodifikasi, fleksibel dia bentuknya, ngikutin ke bentuknya substrat. Gitu, akhirnya bekerja dan bisa menghasilkan produk. Tapi ini hanya sebuah teori ya. Kalau berdasarkan teori dan kenyataannya yang paling tepat itu adalah pada teori lock and key. Karena satu enzim bekerja pada satu substrat. Oke, kalau ini teorinya bisa dikatakan agak kurang ya gitu. Karena enzim ini
tidak bekerja ke banyak substrat. Aslinya adalah enzim hanya bekerja pada satu substrat, seperti itu. Oke? Nah, sifat-sifat enzim sebagai katalisator, yang pertama yaitu bekerja secara spesifik atau khusus, itu yang tadi saya bilang, satu enzim, satu substrat. Dan berfungsi sebagai katalis. Katalis itu adalah untuk mempercepat reaksi. Terus hanya diperlukan sedikit, ya sedikit aja ya. Kalau enzim itu nggak perlu banyak-banyak. Bisa bekerja bolak-balik, maksudnya bisa dipakai terus-menerus, bisa kayak didaur ulang gitu. Nah, enzim adalah protein. Enzim adalah protein karena si enzim ini sebagian besar adalah kandungannya protein, walaupun ada kandungan sedikit yang non-protein. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktor dari kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Nah, suhu di sini ada 3 jenis, yaitu pada suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Pada suhu minimum yaitu sekitar 0 sampai 5 derajat Celcius, maka si enzim ini menjadi inaktif. Inaktif itu artinya adalah tidak aktif. Jadi ibarat kata kayak hibernasi gitu. Jadi dia kayak tidur yang panjang ya. Makanya kemarin saya jelaskan pada hibernasi dan dormansi, berarti enzim yang ada di dalamnya itu tidak aktif ya, atau inaktif. Nah, kalau pada suhu optimum, maka pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius, enzim ini akan bekerja secara optimal atau bekerja dengan baik. Ya. Terus kalau suhunya maksimum di atas 40 derajat Celcius, itu maka enzimnya bisa mengalami denaturasi atau rusak. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena kalau enzimnya sudah mengalami kerusakan, itu tidak bisa dipergunakan lagi gitu. Makanya suhu manusia itu kan sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius ya. Nah, kalau misalnya ada seseorang tuh sudah panas sampai 38 atau 39, itu harus diwaspadai gitu. Atau apalagi kalau misalnya suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu, enzim yang ada di dalam tubuhnya itu bisa mengalami kerusakan. Nah, kalau enzim dalam tubuh orang tersebut mengalami kerusakan, yang terjadi ya sudah, wassalam ya. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi, enzim akan bekerja secara optimal pada suhu sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius. Makin lama, ini kerjanya makin menurun karena enzimnya mengalami denaturasi. Oke, berikutnya. Faktor yang kedua yaitu pH atau derajat keasaman. Ada 3 jenis pH, yaitu pH asam, netral, dan basa. Pada pH asam yaitu sekitar 0 sampai kurang dari 7 bekerja pada lambung ya biasanya, karena lambung itu pH-nya adalah kurang lebih 2. Enzimnya yang bekerja di sana adalah HCl, pepsin, dan renin. Jadi maksudnya tidak semua enzim itu bekerja pada pH yang sama. Jadi pH-nya pH tertentu gitu. Nah, ini enzim yang bekerja pada hanya pH asam aja ya, yaitu HCl, pepsin, renin. Ini adanya di lambung. Kalau pH netral itu adanya di mulut. Enzimnya yaitu enzim tialin ya. Enzim tialin itu terjadi di mulut karena pH-nya adalah 7. Kalau pada pH basa itu lebih dari 7 sampai 14, itu adalah adanya di usus 12 jari. Enzimnya ada eripsin, lipase, sama amilase. Jadi kalau misalnya gini, kamu makan nih di mulut ya, dengan enzim pH-nya itu adalah 7. Tialin ya ada di mulut. Terus dari mulut makanan itu akan masuk ke dalam lambung kan? Nah, tialin itu pasti ikut bersama makanan masuk ke dalam lambung. Tapi karena lambung itu pH-nya sangat asam, yaitu 2, maka si tialin ini menjadi tidak bekerja gitu karena sudah beda pH-nya. Nah, sama nih dari lambung, kan pH-nya asam, terus kemudian nanti masuk ke dalam usus 12 jari ini yang pH-nya basa. Maka pH yang asam tadi yang dari lambung yaitu HCl, pepsin, sama renin ketika masuk ke dalam usus 12 jari ya tidak bisa bekerja juga gitu. Jadi bekerja pada pH yang tertentu. Oke, yang ketiga adalah aktivator. Aktivator itu membantu dalam kerja enzim. Di sini ada ion kobalt, mangan, nikel.
magnesium sama klor. Terus ada inhibitor. Inhibitor itu adalah penghambat dari kerja enzimnya. Inhibitor ada dua, ada inhibitor non-kompetitif, ada inhibitor kompetitif. Non-kompetitif itu penghambat yang melekatkan dirinya di luar sisi aktif. Terus kalau yang kompetitif melekatkan dirinya pada sisi aktif. Oke, ini saya jelaskan ya. Yang pertama di sini ada enzim. Ada gambar enzim sama substrat. Ini si substratnya, ini enzimnya. Enzim yang saya tunjuk ini adalah sisi aktif. Jadi substrat bisa menempel pada enzim jika dia menempel pada sisi aktifnya. Karena memiliki bentuk yang sama. Kamu lihat ini, ujungnya kan bentuknya sama gitu. Jadi dia memiliki bentuk yang sama. Maka bisa bekerja normalnya seperti itu. Tapi kalau pada inhibitor kompetitif ya, nih ternyata si sisi aktifnya nih sudah udah ada duluan nih si inhibitor nempel di sini. Karena dia udah ada nempel duluan inhibitornya, maka si substratnya ini ditolak sama si enzim karena si enzim merasa sudah ada yang menempel di sisi aktifnya. Jadi disebut kompetitif karena bersaing, yaitu persaingan antara si substrat sama inhibitor untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Nah, kalau yang kedua, pada inhibitor non-kompetitif, bedanya adalah ini ujungnya, ya sisi aktifnya, tidak ditempati oleh inhibitor, tapi inhibitor ini main belakang, gitu ya. Dia nempel pada tempat yang lain. Nah, karena menempel pada tempat yang lain, maka sisi aktif ini langsung berubah bentuknya. Karena langsung berubah bentuknya, karena kan si enzim merasa sudah ada yang menempel pada sisi aktif. Sehingga ketika ada substrat masuk, ya dia anggap ya udah kan udah ada yang nempel, akhirnya ditolak si substratnya gitu. Jadi non-kompetitif kenapa dinamakan non-kompetitif? Karena dia tidak nempel pada tempat yang seharusnya. Atau kita bisa katakan kayak main belakang gitu loh ya. Oke, itu adalah inhibitor. Nah, konsentrasi enzim di sini ada pengertiannya yaitu semakin besar konsentrasi enzim menyebabkan semakin cepat pula reaksi yang terjadi. Terus, jadi konsentrasi enzim ini berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Maksudnya kayak gimana sih? Misalnya gini, kan ada jumlah substratnya. Misalnya kamu makan nih, jumlah substrat kamu 50. Terus jumlah enzimnya yang ada 10. Terus kalau 10 kerjanya ya B aja gitu ya. Terus ditambah nih enzimnya jadi 30. Kerjanya akan semakin meningkat. Ditambah lagi 50 jadi seimbang kan, akan semakin meningkat lagi. Kamu nambah gitu kan. Kamu tambah tuh substratnya. Enzimnya juga akan menambah jumlah enzimnya. Maka kerjanya akan semakin meningkat lagi. Dan ketika jumlah substrat dari enzim yang sama, kerjanya akan semakin meningkat. Kayak gitu ya. Jadi kayak gini grafiknya. Jadi akan semakin meningkat terus. Jadi grafiknya grafik lurus gitu. Nah, kalau pada konsentrasi substrat, ya semakin besar konsentrasi substrat menyebabkan semakin cepat pula reaksi yang terjadi. Jadi substrat itu kan tadi dibilang bahan baku. Jadi kamu nambah nih ya. Tapi apabila sisi aktif si enzim semua sudah terisi, maka kecepatan reaksi mencapai titik jenuh. Maksudnya gini, kan kamu makan nih substratnya 50, enzimnya ternyata sama nih 50, ya udah dia bekerja dengan baik nih 50 gitu. Tapi kemudian kamu tambah nih substratnya menjadi 100 gitu kan. Pas kamu tambah substratnya menjadi 100, enzimnya bertambah nggak? Enzimnya nggak bertambah karena kan di sini penambahan dari jumlah substratnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ada enzim yang bisa kan tadi saya bilang satu enzim satu substrat. Maka si enzimnya ini sudah bekerja dengan 50 kan, 50 substrat. Sisanya kemana? Ya sisanya harus menunggu. Kamu tambah lagi. Ya sisanya tambah menunggu. Nah tambah menunggu maka timbullah si titik jenuh. Kayak misalnya gini. Ya kan kamu nambah nih substratnya, enzimnya juga sama. Dia sama grafiknya sama yang tadi. Terus di satu titik di mana kamu nambah lagi substratnya. Ketika kamu tambah lagi substratnya atau kamu nambah nih makannya, bahan bakunya, enzimnya jadi udah kerja semua. Karena enzim udah kerja semua, substrat yang baru ditambah itu harus menunggu. Kan menunggu itu adalah
jenuh. Makanya ini dinamakan dengan titik jenuh. Ya, istilah katanya seperti itu. Paling mudahnya. Oke, jadi itu adalah penjelasan singkat saya tentang dari kerja enzim, pengertian enzim. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.